Buru. Vania naik ke atas motornya. Kedriko menatap Vania. Pulang, kita naik mobil aja. Motor gue. Nanti Mas suruh orang rumah ambil ke sini, naik mobil aja ya. Kedriko berjalan hendak memeluk Vania lagi, tapi Vania langsung berjalan menghindarinya. Ia masuk ke dalam mobil Kedriko tapi duduk di belakang. Kedriko yakin Vania kali ini benar-benar marah. Ia langsung masuk ke dalam mobil. Kali ini ia lebih memilih diam terlebih dahulu, tak mau membahas tentang apapun itu. Sesampainya di rumah, Vania langsung berlari masuk ke dalam. Ia sama sekali gak masuk ke dalam kamar mereka, lebih tepatnya ke kamar baby yang sebelumnya memang sudah dibuat oleh Kedriko. Kedriko membiarkan Vania masuk. Ia menghampiri bodyguard rumah dan memanggil Mbak. Kunci semua akses masuk atau akses keluar. Untuk Mbak boleh istirahat dulu selama 2 hari. Jangan sampai ada yang masuk siapapun itu, ujar Kedriko. Kedriko berjalan masuk ketika semua mengangguk paham. Ia ikut mengunci semua akses masuk atau keluar dari dalam. Kuncinya ia taruh di tempat yang Vania gak tahu. Kedriko masuk ke dalam kamar rencana mau membujuk Vania. Tapi sayangnya Vania gak ada di kamar mereka. Kedriko mengganti bajunya terlebih dahulu. Ia bisa menebak di mana Vania sekarang. Dan benar saja Vania sedang duduk di beanbag kamar baby. Kedriko masuk ke dalam, melihat Vania yang sedang bersandar sambil melipat baju bayi di depannya. Sayang, sini peluk. Gak minat, jawab Vania singkat. Kedriko duduk di lantai tak jauh dari Vania. Ia terus menatap Vania sesekali tersenyum. Mas tahu, Vania gak suka penjelasan yang panjang lebar. Tapi kali ini Mas benar-benar mau ngejelasin semuanya biar paham. Gak ada yang salah, Vania menjawab. Ia masih sibuk melipat baju bayi yang beberapa masih menumpuk di keranjang. Sebenarnya Vania membeli semua itu karena lucu. Padahal kalau dipikir-pikir masih lama lahirnya. Mas samperin dia cuman kasihan sama dia. Selebihnya Mas gak ngapa-ngapain. Kalau yang Vania bilang nyender itu dia yang nyender ke Mas. Mas sama sekali gak ada nyender atau apapun ke dia. Tapi suka kan? Mas udah nolak berkali-kali tapi dia makin nempel ke Mas. Iya cocok sih. Cuma nyender sayang. Gak ada hal intim yang dia atau Mas lakuin. Itu pun kan Mas udah nolak. Vania langsung menatap tajam ke arah Kedriko. Cuman, kenapa gak sekalian hubungan badan aja, hah? Kalau masih sayang sama dia bilang. Gak usah pakai acara ninggalin orang yang lagi hamil sendirian di rumah demi mantan istri yang katanya tumor otak. Penting banget emang. Sayang gak gitu. Kedriko bergeser maju ke arah Vania. Gak usah deket-deket bawa bakteri. Kedriko tak berani menjawab. Ia tahu Vania gak suka dijawab, tapi ia bingung harus pakai cara apa lagi. Antar ke rumah mama, gue capek sampai sini aja, ujar Vania berdiri sambil sedikit tersenyum. Dek. Rasanya sakit banget dengar Vania bilang, sampai sini aja. Kedriko berdiri langsung memeluk Vania, menjatuhkan kepalanya di pundak Vania. Sayang enggak, kita selesai masalahnya bukan hubungannya. Mas gak mau cerai. Balikan aja, tuh lagi operasi pasti minta support. Vania mendorong badan Kedriko agar jauh dari pelukannya. Sayang please, minta apapun boleh kecuali cerai. Mas gak mau. Ya pikir aja, siapa yang gak sakit hati kalau digituin? Malamnya habis dipuasin, paginya ngilang ninggalin orang yang lagi hamil. Demi yang operasi otak. Punya otak juga gak? Sayang maaf, Mas minta maaf banget kali ini. Maafin Mas ya. Manut banget sama Santika, heran juga. Nia, udah ya, Mas gak mau kita kelahi begini. Vania menyunggingkan senyumnya. Gak mau kelahi, yang bikin ulah siapa? Tapi kan ini masalah gak besar sayang, udah ya. Detik itu juga Vania meraih lampu tidur yang ada di nakas kamar bayi tersebut. Ia melemparnya ke dinding hingga pecah. Kedriko sangat kaget.
"Vania, udah sayang, Mas bener-bener minta maaf." Kak Driko langsung menahan badan Vania yang hendak mengambil barang di nakas lagi. "Gak usah nahan, bisa gak? Seneng kan lo? Bisa bebas kemana aja. Gak usah so peduli. Gue bisa jaga bayi ini sendirian tanpa lo. Lo mau balikan sama mantan istri lo itu silakan. Gak peduli lagi gue." Vania menarik kuat tangan Kak Driko yang melingkar di pinggangnya. Namun sayangnya tenaga Vania sudah lumayan lemah. Ia dari kemarin berusaha menahan emosinya, dan baru detik ini emosinya meledak. Kak Driko mengecup lama puncak kepala Vania. Ia membalik badan Vania dan langsung menaruh Vania di dekapannya. Bukan pelukan yang diterima Kak Driko, melainkan pukulan di badannya yang terus Vania lakukan. "Jahat loh, gak punya otak loh. Suami jahat tega ninggalin orang yang lagi hamil anaknya sendiri." Vania terus memukul badan hingga pada dada Kak Driko. Namun Kak Driko tak melepaskan pelukannya. Kak Driko terus mengecup puncak kepala Vania dengan mata yang sudah mulai berkaca-kaca. Ia sakit hati ketika mendengar suara Vania yang semakin parau. Vania terus mengoceh kesal, meluapkan semua isi hatinya. Kak Driko pelan-pelan membawa Vania untuk duduk di kasur kamar bayi tersebut. Ia bersandar sambil terus memeluk Vania yang sudah mulai melemah pukulannya di badan Kak Driko. Benteng Kak Driko sudah runtuh. Ia mulai menitikkan air matanya ketika melihat Vania yang sudah mulai terpejam, namun mulutnya masih ngoceh. "Maafin Mas ya sayang, Mas sakit banget lihat Vania begini. Mas ngaku kalau lemah banget ngadepin dia. Mas pastiin sekali lagi kalau ini yang terakhir. Demi Vania Mas nurutin semuanya kecuali cerai. Mas gak kuat kalau harus pisah sama kamu." Kak Driko menitikkan kembali air matanya. Sebelum ikut tertidur, Kak Driko mengelus perut Vania pelan. "Adek, maafin Dedi ya sudah bikin bundanya sakit hati. Dedi titip bunda ya untuk beberapa hari ini karena bunda pasti masih marah sama Dedi. Adek harus janji sama Dedi bakal bikin bunda seneng, terus jangan kayak Dedi ya sayang." Kak Driko kembali mengecup puncak kepala Vania. Kak Driko bangun pagi ini dengan perasaan yang kembali gugup. Ia membuka matanya melihat sekitar yang sudah kehilangan Vania. Ia duduk mengumpulkan semua nyawanya terlebih dahulu. Setelah terkumpul semua nyawanya, ia berjalan keluar untuk mencari Vania. Dari jauh ia melihat Vania yang sedang memasak. Kenapa Vania masih mau masak? Ya gimana pun marahnya dia gak harus telantarin Kak Driko di saat gak ada mbak di rumah kan. Vania memasakkan sarapan untuk Kak Driko. Ia mendengar suara langkah yang ia sudah tebak itu suaminya. "Pagi sayang," sapa Kak Driko, namun tak ada sautan dari Vania. Saat Kak Driko hendak memeluk pinggang Vania, Vania langsung menjauhkan dirinya dari Kak Driko. Selesai masak, Vania menaruh nasi goreng tersebut di atas meja makan. Hanya satu piring. "Kok cuma satu piring sayang?" tanya Kak Driko. "Makan aja." Vania langsung berjalan meninggalkan Kak Driko di dapur. Ia masuk ke dalam kamar untuk mengambil baju ganti. Vania memilih mandi di kamar bayi aja, mumpung ada kamar mandinya juga. Kak Driko makan sendirian di dapur. Ia berpikir lagi untuk ngejawab Vania jika marah atau ngomel. Yang ada nantinya malah jadi besar masalahnya. Cuman ia bingung harus pakai cara apa biar masalahnya selesai. Bukan cuman yang bingung Kak Driko, Mimin juga bingung harus gimana alurnya bikin kalian baikan. Selesai makan, Kak Driko masuk ke dalam kamar untuk mandi terlebih dahulu. Karena untuk beberapa bulan ini ia memilih kerja di rumah saja, jadi pagi ini ia masuk ke ruang kerjanya terlebih dahulu. "Adek kenapa? Kok dari tadi bikin perut Bunda nyeri?" Gumam Vania sambil mengelus perutnya yang dari tadi pagi nyeri, namun ia berusaha tahan. "Adek jangan dulu ya, Bunda lagi gak mau baikan sama Dedi kamu. Masih kesel." Vania bersandar di beanbag menjulurkan kakinya ke depan sambil mengelus perutnya lembut. Ia menonton YouTube di HP-nya untuk menghilangkan bosan. Karena makin bosan, akhirnya ia memutuskan untuk pekarangan belakang aja. Pas mau membuka pintu belakang, loh kok kekunci? Batin Vania bingung. Gak biasanya pintu belakang dikunci gini. Lagian sekeliling kan dikasih pagar, gak mungkin maling masuk. Vania berusaha mencari kuncinya, namun ia sama sekali gak ketemu. "Ah udah dek, kita ke kamar aja lagi." Vania berjalan kembali ke kamar.
Saat sedang asik melamun, Vania mendengar suara gagang pintu yang ditarik ke bawah. "Sayang, Mas punya sesuatu," ucap Kak masuk ke dalam kamar. Vania hanya melirik sekilas namun masih tak membuka suaranya untuk Kak mengeluarkan sebuah cincin yang langsung dipasangkan di jari Vania. Vania hendak mengelak namun tangannya diambil paksa oleh Kak. Vania hanya diam ketika Kak memasangkan cincin tersebut di tangan kiri Vania. "Cantik," gumam Kak mengukir senyumnya setelah memasangkan cincin tersebut pada Vania. Kak duduk bersila di depan Vania. Ia menyingkap baju Vania, mengelus perut Vania. "Hai Dek, maafin Dedi ya udah buat Bunda sakit hati. Dedi sayang banget sama Bunda, sayang banget pokoknya," gumam Kak sambil mengelus perut Vania. Sebenarnya Vania mau menepis namun ia kaget. Perutnya yang tadi nyeri langsung berhenti ketika Kak mengelusnya. "Ade maunya sama Dedi ya?" batin Vania. "Mau makan apa?" tanya Kak menatap Vania. Vania mengangkat kedua bahunya. "Tadi bikinin Mas sarapan tapi kamunya gak sarapan. Mas beliin apa aja ya, tapi dimakan." Kak langsung membuka aplikasi di HP-nya. Tak ada obrolan, hanya ada suara Kak yang terus mengobrol sendiri sambil mengelus perut Vania. Sedangkan Vania acuh menonton YouTube tanpa menatap Kak. Tak lama kemudian HP Kak bergetar. Ia mendapatkan pesan dari bodyguard di luar kalau pesanannya sudah datang. "Bentar ya sayang, Dedi ambil makanan dulu." Kak berdiri lalu berjalan keluar. Vania langsung menghembuskan nafasnya lega. "Ade beneran maunya sama Dedi ya? Kok pas dilus Dedi tadi perut Bunda berhenti nyeri. Ade please Bunda masih mau cuekin Dedi." Saat itu juga Vania merasakan nyeri di perutnya. Halo Novers semuanya, jangan kemana-mana ya, tetap di channel Mimin, channel Vivitoloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. Jadi semakin banyak kalian yang nonton, semakin banyak penggemar dari novel yang Mimin upload, semakin semangat juga Mimin upload setiap harinya. Semangat selalu untuk kita semua. Semoga kita menjalankan aktivitas hari ini dengan semangat. Bukan hari ini aja, tapi ke depannya. See you next time.